Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi beberapa apologet Kristen, di antaranya Gracia Pelo, Sofiatul, Tan Paragi, dan lain-lain, di mana mereka mengklaim bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW hanyalah mimpi belaka. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Presentasi saya ini fokus to the point bahwa ini semua tidak lain hanyalah mimpi Muhammad atau mungkin perjalanan spiritual, perjalanan rohaninya Muhammad yang bagi sebagian besar umat Islam diimani, diyakini sebagai kenyataan perjalanan fisik, sehingga ini adalah sesuatu yang mukjizat yang pernah dialami oleh Muhammad. Saya tegaskan, itu bukan kejadian sejarah, itu bukan perjalanan fisik, itu mimpi yang dirayakan umat Islam sedunia. Faktanya Muhammad malam hari itu tidur menginap di rumah sepupunya Ummu Hanif bin Abi Thalib, masih saudara. Setelah sholat Isya, Muhammad tidur. Pagi-pagi, waktu subuh, sebelum sholat dia ngaku habis melakukan Isra Mi'raj. Ummu Hani dan orang-orang yang di rumahnya kaget. Kapan kamu melakukan ini? Ya hanya didengarkan saja. Tidak ada saksi mata yang menyaksikan perjalanan Muhammad dari Arab Saudi ke Yerusalem, kemudian dari Yerusalem naik ke surga, turun lagi dan kembali ke Mekah di malam yang sama. Tidak ada saksi. Ini hanya kesaksian sepihak. Dan menurut pengakuan dari orang-orang Muslim lainnya, Muawiyah ini khalifah kelima setelah Ali. Dan Aisyah, istrinya Muhammad, yang menemani Muhammad sampai Muhammad meninggal, memberikan pernyataan, Isra Mi'raj itu bukan perjalanan fisik, itu pengalaman spiritual atau mimpi yang dialami Muhammad. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Karena banyak ulama umat Islam itu mendiskusikan, memperdebatkan Muhammad itu jalannya itu, perjalanan jauhnya itu dengan badan atau tidak. Dan kemarin saya sudah sampaikan, itu ada 3 pendapat di dalam dunia Islam. Ada yang menganggap itu mimpi, itu tidur, mimpi atau perjalanan spiritual. Ini pendapat riwayatnya Aisyah, istri Muhammad dan Muawiyah. Ada yang mengatakan itu memang fisik. Muhammad jalan dengan cepat, seperti terbang lebih cepat dari cahaya, dari Arab Saudi, set, naik borak sampai ke Yerusalem, kemudian set, dari Yerusalem naik ke surga, ketemu Tuhan, dapat perintah 5 waktu, turun set, kembali lagi ke Mekah, set. Subuhnya, dia bangun memimpin sholat subuh di rumahnya Ummu Hanif. Pendapat yang ketiga, ini 50-50. Dari Mekah, Arab Saudi ke Yerusalem, fisik set. Dari Yerusalem sampai ke surganya itu hanya rohnya saja yang diangkat.
Nah, setelah melihat kurang lebihnya video salah satu dari mereka, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Di sini saya rekap saja jawabannya atas pertanyaan dan klaim yang sama dari para apologet ini ya. Ketika mereka mengklaim bahwa ada perbedaan pendapat tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah, apakah beliau melakukan perjalanan dengan jasad dan ruh, atau perjalanan spiritual saja alias mimpi, atau dengan roh saja? Baik, saya kutip dulu ayatnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, dari ayat tersebut Gracia mengutip ada 3 pendapat tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang pertama, mimpi. Ada mufassirin yang beranggapan bahwa itu bermakna mimpi didasarkan dari kata ar-ru'ya, karena dulunya Rasulullah sempat bermimpi tentang perang Badar sebelum perang itu terjadi. Jadi mereka berpendapat bahwa Al-Isra ayat 1 itu merupakan penglihatan mimpi. Jadi hanya ini alasan mufassirin tersebut dengan melihat makna ru'ya tersebut. Jadi tidak jelas siapa-siapa para mufassirin tersebut yang memaknai Isra Mi'raj sebagai mimpi. Pendapat berikutnya, jasad dan roh. Tentu pendapat beberapa mufassirin ini menyelisih mayoritas ulama yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu dengan sadar, ruh, dan jasad. Syekh Abul Hasan Al-Wahidi yang wafat tahun 467 Hijriah dalam tafsir Al-Quran Al-Aziz menyatakan bahwa ru'ya dalam ayat ini berhubungan dengan peristiwa Isra-nya Rasulullah dan hal itu dengan penglihatan terjaga. Bukti riwayat bahwa Rasulullah itu melihat dengan mata kepala sendiri ini bisa kita lihat riwayat Ibnu Abbas, dikutip oleh Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur. Artinya, Ibnu Abbas menafsiri Al-Isra ayat 60 menyatakan bahwa itu adalah penglihatan mata yang diperlihatkan kepada Rasulullah pada malam beliau diisrakan ke Baitul Maqdis dan bukan penglihatan tidur atau mimpi. Yang mentahrij riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ini adalah penglihatan mata dan bukan mimpi adalah Abdur Razak Said Ibnu Mansur Ahmad Al-Bukhari At-Tirmizi An-Nasai Ibnu Jarir Ibnu Al-Munsir Ibnu Abi Hatim At-Tabarani Al-Hakim Ibnu Mardawai Al-Baihaqi. Periwayatannya berasal dari para pakar hadis termasuk Imam Bukhari, penulis Sahih Al-Bukhari, juga Imam Ahmad, penulis Musnad Ahmad Ibnu Hanbal. Riwayat berikutnya dari Ummu Hani bahwa ketika Rasulullah mendeskripsikan Baitul Maqdis secara tepat, maka ada yang menyebut beliau sebagai seorang penyihir. Karena itulah turun ayat ini yang menjelaskan bahwa ru'ya itu menjadi fitnah bagi manusia yang ingkar. Menafsirkan ayat tersebut, Al-Hafidz Ibnu Katsir yang wafat tahun 774 Hijriah dalam tafsir Al-Quran Al-Karim menyatakan, Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan Al-Isra ayat 60, bahwa yang dimaksud dengan ruqyah dalam ayat ini ialah pemandangan mata yang diperlihatkan kepada Rasulullah di malam Isra. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abdur Razak, dan lain-lainnya dari Abu Sufyan Ibnu Uyainah dengan sanad yang sama. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Hal yang sama telah ditafsirkan oleh Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Al-Hasan, Masruq, Ibrahim, Qatadah, dan Abdurrahman Ibnu Zaid serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang, bahwa hal itu terjadi di malam Isra. Jadi dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW ini tidak sedikit yang murtad pada saat itu karena hal ini seperti tidak masuk di akal mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 60 yang berbunyi, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Ujian bagi siapa? Tentu ujian keimanan bagi kita semua.
apakah dengan peristiwa Isra Mi'raj ini menambah ketaatan kita, kecintaan kita, keimanan kita, atau malah sebaliknya? Contoh sikap yang dimiliki Abu Bakar radhiyallahu an sewaktu menerima kabar Isra Mi'raj tersebut. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar berkata, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata, "Ia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam." Abu Bakar berkata, "Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur." Orang-orang musyrik kembali bertanya, "Mengapa demikian?" Abu Bakar menjawab, "Aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini?" Ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak 4407 dari Aisyah radhiyallahu an. Perhatikan bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu an terhadap berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau langsung membenarkan dan mempercayai berita tersebut. Beliau tidak banyak bertanya, meskipun peristiwa tersebut mustahil dilakukan dengan teknologi pada saat itu. Demikianlah seharusnya sikap seorang muslim terhadap setiap berita yang sahih dari Allah dan Rasul-Nya. Bingung ya Om Gracia, Tante Sofiatul? Jelas bingung lah, wajar. Karena kalian langsung comot dan klaim tanpa pemahaman sedikit pun. Pendapat berikutnya diperjalankan dengan ruhnya saja. Gracia mengasumsikan bahwa Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj itu sebagai perjalanan spiritual alias mimpi dengan berdasar riwayat dari Aisyah radhiyallahu an dan Muawiyah. Benarkah seperti itu? Mari kita ulas. Atsar Aisyah radhiyallahu an, atsar ini maksudnya berita ya atau kabar. Ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq yang mengatakan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hilang, akan tetapi Allah mengisrakannya dengan ruhnya, seperti yang dikutip dalam Syirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham juz 2 halaman 46. Lewat jalurnya ini Ibnu Jarir Al-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya nomor 22175 dan juga Al-Qadli Iyadil menyebutkannya dalam bab 1 halaman 147 bahwa ini adalah atsar yang doif yang tidak terbukti dari Aisyah radhiyallahu an. Bahkan sebagian ulama telah menghukumi bahwa itu palsu. Syekh Alawi Al-Saqqaf berkata dalam Tahrij Ahadits Al-Dalal halaman 229, ini doif yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan isnad yang terputus. Dan Ibnu Ishaq juga meriwayatkan hal serupa dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an. Dan Syaikh Al-Albani mendaifkannya seperti halnya beliau mendaifkan pula atsar dari Aisyah. Lalu beliau berkata, itu tidak ada yang sahih dari dua-duanya. Halaman 246. Berikutnya Syekh Muhammad Rashid Ridlo berkata, Anda mungkin menemukan dua hadis dari Aisyah dan Muawiyah yang memahami bahwa Al-Isra tidak dengan tubuh Nabi yang mulia, dan dua-duanya adalah hadis yang tidak dapat dijadikan hujah oleh para ulama ahli hadis. Dan Ibnu Ishaq telah meriwayatkannya. Dia berkata, tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hilang, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengisrakannya dengan ruhnya. Nah, karena dua-duanya adalah dua atsar doif dan dua-duanya tidak memiliki sanad yang sahih, dan saya telah mencarinya secara ekstensif, namun saya tidak menemukan isnad untuk dua atsar tersebut, kecuali yang dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Adapun atsar Muawiyah, maka itu sanadnya terputus karena diriwayatkan oleh Yakub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Aqdas. Dia tidak hidup sejaman dengan Muawiyah, dan dia juga tidak pernah bertemu dengan satupun dari para sahabat sama sekali. Akan tetapi dia hanya meriwayatkan dari para tabi'in saja. Dan karena dia itu meninggal pada tahun 128 Hijriah,
dan Muawiyah meninggal pada 60 Hijriah. Adapun hadis Aisyah, maka seperti yang kalian lihat tidak ada sanad untuknya. Karena Ibnu Ishaq mengatakan, beberapa keluarga Abu Bakar mengatakan kepada saya. Ini menunjukkan ketidakjelasan sang perawi. Maka kami tidak tahu dari siapa yang meriwayatkannya. Apakah dia itu dipercaya atau tidak? Dan apakah dia hidup sejaman dan berjumpa dengan Aisyah atau tidak? Esa, berarti kamu mengklaim dengan menyalahkan Ibnu Ishaq dong. Siapa yang nyalahin? Ibnu Ishaq tidak salah. Dia hanya mengutip perkataan. Tapi dalam hal riwayat ini Ibnu Ishaq mengatakan beberapa keluarga Abu Bakar mengatakan kepada saya. Beberapa keluarga Abu Bakar ini kan tidak jelas siapa-siapa saja. Makanya sanadnya terputus. Maka kedua hadis tersebut terputus sanadnya. Perawinya tidak diketahui atau majhul. Dan hadis yang semisal ini tidak bisa dijadikan hujah oleh para ulama. Nah, sekarang coba saya tes cara belajarnya Om Gracia dan juga Tante Sofiatul ini ya. Masuk akal tidak jika Aisyah radhiyallahu an berkata, saya tidak kehilangan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jelas tidak masuk akal. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena Al-Isra dan Al-Mi'raj terjadi di Mekah sebelum hijrah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum tinggal bersama Aisyah kecuali ketika di Madinah setelah hijrah. Jadi bagaimana mungkin Aisyah radhiyallahu an mengatakan itu? Paham ya Om ya? Paham ya Tante ya? Kalau belum paham saya tambah lagi. Jika Gracia dan Sofiatul DKK mengambil kesimpulan dari riwayat Aisyah dan Muawiyah ini sebagai mimpi, kita tes lagi pengetahuan mereka. Kalimat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hilang, akan tetapi Allah mengisrakannya dengan rohnya. Apakah kalian menganggap ini sebuah mimpi? Orang yang bermimpi, apakah kehilangan rohnya? Jelas tidak. Perbedaan di antara kedua perkara ini adalah bahwa apa yang dilihat oleh orang yang bermimpi boleh jadi merupakan perumpamaan sebagai perbandingan dalam bentuknya yang asli. Dia bermimpi seakan-akan diangkat ke langit dan dibawa ke Mekah, sedangkan rohnya tidak naik dan tidak pergi. Maka pernyataan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hilang, akan tetapi Allah mengisrakannya dengan rohnya. Tidak bermaksud bahwa peristiwa ini terjadi dalam mimpi. Tapi yang dipahami keduanya adalah bahwa rohnya yang diperjalankan dan berpisah dari jasadnya, kemudian kembali lagi kepadanya. Keduanya berpendapat bahwa perkara ini merupakan kekhususannya, karena manusia selain beliau, ruhnya baru naik ke langit setelah kematiannya. Ini konteksnya jika ingin mengikuti riwayat doif tersebut ya, jangan gagal paham lagi. Jika belum paham juga, saya sertakan lagi contoh biar mindset Anda terbuka lebar. Seandainya Isra Mi'raj ini adalah mimpi, masuk akal tidak Om Tante? Kalau kaum kafir Quraisy membuat kehebohan dengan memanggil orang-orang untuk mempermalukan Rasulullah karena tidak mempercayainya dan mendustakannya hanya gara-gara mimpi? Saya ceritain mimpi saya. Tadi malam saya mimpi terbang tawafin Bethlehem. Paling respon orang yang mendengarkan biasa aja atau cuekin, namanya juga mimpi. Tapi respon para kaum kafir Quraisy ini sangat berlebihan. Syekh Hafiz Al-Hukmi berkata dalam kitab Marijul Qabul bab 3 halaman 1067, seandainya Isra Mi'raj terjadi dalam mimpi, maka dia bukanlah mukjizat dan tidak pula akan didustakan oleh kaum kafir Quraisy, seraya mereka berkata, kami dahulu mengendarai onta hingga Baitul Maqdis, sebulan berangkat dan sebulan pulang. Sementara Muhammad mengaku bahwa dia diisrakan dalam satu malam dan pagi harinya sudah ada di tengah kita. Begitu seterusnya pendustaan dan pelecehan mereka terhadap Rasulullah. Seandainya peristiwa ini berupa mimpi, niscaya mereka tidak akan menampiknya dan tidak berguna penolakan mereka. Karena manusia dapat bermimpi lebih jauh dari Baitul Maqdis dan tidak ada orang yang akan mengingkari mimpinya. Akan tetapi karena peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi dalam keadaan terjaga, bukan mimpi, maka mereka mendustakannya dan melecehkannya dan menganggapnya sebagai perkara yang tidak mungkin diiringi kesombongan mereka serta minimnya pengetahuan mereka terhadap kekuasaan Allah Ta'ala dan bahwa Allah dapat berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi kesimpulannya, apa yang diasumsikan oleh para apologet Kristen ini bahwa Isra Mi'raj hanyalah mimpi telah terbantahkan.
Dan di sini pun kita bisa melihat kekeliruan mereka akibat asal comot saja tanpa ada pemahaman sama sekali. Dan Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah dengan ruh dan jasad, dengan kesadaran dan penglihatan yang kasat mata. Jika Gracia menyimpulkan dari pemahamannya bahwa karena mayoritas ulama berpendapat Rasulullah diperjalankan dengan ruh dan jasad, maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran itu diambil dari suara terbanyak. Sekarang saya tanya Om, kebenaran apa? Karena baik dari semua yang berpendapat dengan ruh dan jasad, dengan ruh saja, atau Isra'nya dengan jasad kemudian Mi'rajnya dengan ruh, kebenarannya adalah tidak ada yang membantah bahwa Isra Mi'raj pernah terjadi. Tidak ada hubungannya dengan voting suara terbanyak. Emangnya pemilu yang ngotot 3 periode? Saya pun bisa memberikan pertanyaan mirror untuk Om Gracia, Tante Sofiatul, Tanpa Ragi, dan kawan-kawan. Dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, ini kan banyak saksi tuh. Kalau Isra Mi'raj, Om Gracia mengatakan tidak ada saksi, cuma sepihak saja. Nah, karena berhubung peristiwa kenaikan Yesus ini banyak saksi, bangga dong ya Om ya, Tante ya. Pertanyaan saya, kenapa Matius tidak menuliskan peristiwa penting ini, tapi hanya 3 penulis, yaitu Markus, Lukas, dan Yohanes? Berikutnya, Yesus terangkat ke langit itu dalam bentuk roh saja, jasad dan roh, atau ngarang bebas saja? Dalam Markus 16 ayat 19 yang berbunyi, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Gimana tuh bentuk sorga dari saksi yang melihat peristiwa tersebut? Bagaimana bentuk Allah karena saksi juga menyaksikan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Pertanyaan berikutnya, Kisah Para Rasul 1 ayat 9 yang berbunyi, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 yang berbunyi, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ingat konteksnya, berbicara saksi ya. Nah, kalau terangkat sampai ke langit, tentu banyak sekali yang melihat. Layang-layang aja yang terbang tinggi banyak yang lihat kok, apalagi peristiwa sebesar itu. Tentu ada periwayatan baik dalam Bible maupun dari luar Bible yang tidak hanya disaksikan dari penulis sendiri, dan kesaksian dari yang di luar lingkup Yesus take off tersebut itu ada nggak? Jangan-jangan persaksian ini seperti halnya ayat dalam Bible yang menyebutkan langit terbelah dan orang-orang mati berjalan-jalan di kota. Hancur dah. Kalau Anda tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, berarti peristiwa naiknya atau terangkatnya Yesus ke langit, kemudian ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah hanyalah mimpi omong kosong atau karangan bebas para penulis kitab. Saya bisa buktikan mukjizat Rasulullah bahwa Isra Mi'raj bukanlah sebuah mimpi, walaupun tidak ada saksi dalam peristiwa tersebut. Dan saya yakin para apologet-apologet yang penuh emosional ini bisa pula menjawab pertanyaan saya. Apalagi peristiwa itu banyak saksi-saksinya, ya enggak Om? Dan karena saksi-saksi ini banyak alias suara terbanyak seperti yang Om Gracia katakan, kebenaran tidak menjamin dari voting terbanyak. Silahkan Anda jawab agar saya tidak mengembalikan klaim Anda bahwa kebenaran yang Anda yakini tidak lain hanyalah mitos dan logikal falasi. Adil kan? Saya rasa cukup ya. Dan pembahasan ini saya bagi menjadi beberapa part, karena masih ada poin-poin yang saya belum jawab mengingat durasi nanti kepanjangan. Jadi tetap pantengin channel Esa. Apabila tidak mau ketinggalan, bisa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, ocehan kafir bodoh tentang agama itu bagaikan tersenyum tapi pakai masker, anfaedah. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.